Film dimulai pada waktu subuh, saat itu Semedi membangunkan putrinya yang bernama Rahayu, untuk menunaikan sholat subuh. Rahayu segera bangun dan mengambil air wudhu. Di tengah wudhunya, dia merasa ada sekelebat bayangan hitam yang lewat. Saat itu Rahayu tidak begitu memperdulikannya, dia pun kembali melanjutkan wudhunya. Pada saat ia sedang melaksanakan sholat, bayangan hitam itu sudah ada di dalam rumah. Di tengah sholatnya, ia mendengar suara gaduh, yang diiringi dengan suara rintihan. Setelah ia selesai sholat, Rahayu bergegas keluar kamar, untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya, ia melihat dua orang bertopeng sudah ada di dalam rumah, sedang menganiaya ayahnya. Salah satu dari mereka menghadang dan membekap Rahayu. Saat itu pula, Rahayu melihat ayahnya dianiaya di depan matanya sendiri. Rahayu mencoba melawan, ia sempat menggigit pipi salah satu dari orang tersebut. Namun seketika itu pula, Rahayu diserang hingga terluka dan terjatuh. Kepalanya terbentur lantai. Rahayu hanya bisa pasrah, menyaksikan kepala ayahnya dipenggal hingga putus. Pada tahun 1998, terjadi pembantaian kepada para dukun, yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal, dengan berpakaian ninja, dan salah satu korbannya adalah Semedi, ayah Rahayu. 2 tahun setelah kejadian itu, Rahayu bersama sang ibu yang bernama Nuning, serta adiknya kembali ke kampung tempat kelahiran Rahayu, yang berada di daerah Jetis. Nuning dan Rahayu tinggal di sebuah ruko peninggalan Semedi, pada sebuah pasar tradisional. Walaupun Rahayu diwarisi beberapa ruko, namun mereka tidak punya modal untuk membuka usaha lainnya. Di tempat itu, Rahayu bekerja sebagai penjaga toko pakaian milik Ibu Endang. Sedangkan Nuning ibunya, berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana sudah tahu tentang keluarga Rahayu, dan tragedi yang menimpa mereka. Semenjak Rahayu bekerja, toko pakaian milik Endang itu mulai ramai dan banyak didatangi pembeli. Hal itu membuat pedagang lain menaruh curiga, dan mulai berprasangka buruk kepada Rahayu. Mereka menuduh Rahayu menggunakan penglaris, namun Rahayu sendiri enggan menanggapi, dan tidak memperdulikannya. Kemudian datang seorang pria bernama Ratman, untuk mengantarkan pesanan milik Ibu Endang. Ratman bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Sejak pertemuan itu, Ratman mulai ada perasaan suka dengan Rahayu. Malam itu, Pak Des Sentot yang merupakan kakak dari mendiang Semedi datang ke rumah. Ia menawarkan kepada Nuning dan Rahayu, untuk tinggal di rumahnya. Pak Des Sentot juga menyampaikan amanah dari mendiang Semedi, untuk menjual ruko itu. Niat Pak Des Sentot sebenarnya baik, untuk menghindari prasangka buruk dari warga sekitar, kepada Nuning dan keluarganya. Namun Nuning menolak tawaran Pak Des Sentot. Ia lebih memilih tinggal di ruko, sesuai permintaan Rahayu. Sebenarnya Nuning merupakan ibu tiri Rahayu, namun Nuning sudah menganggap Rahayu seperti anak kandungnya sendiri. Di suatu malam, Rahayu pergi ke sebuah musola. Dahulu, musola itu adalah rumah milik ayahnya yaitu Semedi, yang sudah diwakafkan. Di sana, ia bermaksud untuk menunaikan sholat maghrib. Di dalam musola ada seorang pria, yang sedang melaksanakan sholat. Awalnya pria itu membaca bacaan sholat dengan suara kecil. Namun setelah ada yang menepuk pundaknya dari belakang, ia kemudian membacanya dengan suara keras, karena dia pikir ada makmum yang akan ikut sholat berjamaah. Namun yang membuat ia terkejut, tidak ada yang mengamini bacaan Al-Fatihahnya. Tak lama kemudian, gangguan mulai terjadi. Tiba-tiba lampu musola padam, lalu terdengar suara seperti banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Dengan pikiran takut dan tidak tenang, pria itu tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai. Dan saat ia menoleh ke belakang, ternyata dia hanya sendirian. Pria itu kemudian keluar lari dari musola. Rahayu yang tidak mengetahui kejadian itu, dengan tenang ia masuk ke dalam musola untuk menunaikan sholat.
Saat di dalam musola, ia merasakan aura yang berbeda. Rahayu menghidupkan lampu, kemudian mulai melakukan sholat. Di dalam sholatnya terdengar ada yang mengikuti ucapan Rahayu. Seketika lampu kembali padam, dan terlihat sudah banyak makmum yang mengikuti sholat berjamaah. Walaupun Rahayu sudah merasa sangat ketakutan, namun ia tetap berusaha melanjutkan sholatnya. Ketika ia menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, para jin yang mengganggunya menampakkan diri kepada Rahayu. Dahulu, tempat itu sebelum diwakafkan menjadi musola, merupakan sebuah rumah yang dijadikan tempat praktek dukun oleh Semedi. Dalam setiap ritual pengobatan, Semedi selalu meminta bantuan dan bersekutu dengan jin. Praktek pengobatan yang dilakukan Semedi, bisa dikatakan merupakan ilmu hitam. Gangguan di musola itu, ternyata sudah banyak orang yang mengalaminya. Bahkan ibunya menanyakan kepada Rahayu, soal gangguan tersebut. Tetapi Rahayu tidak pernah menceritakannya. Ibunya lantas berkata, apabila mengalami gangguan di musola itu, ibunya menyarankan untuk membaca tawarut, dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Siang harinya Rahayu kembali mendatangi musola. Ia berniat untuk menunaikan sholat di sana. Tidak peduli siang ataupun malam, gangguan jin selalu datang. Rahayu mengikuti pesan ibunya, untuk membaca tawarut, dan meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Namun penampakan dan gangguan itu, justru semakin jelas. Setiap gangguan yang datang, Rahayu selalu diperlihatkan masa lalunya di tempat itu. Sedari kecil, Rahayu sudah berbaur dan berteman dengan para jin. Sampai suatu ketika ia kerasukan, dan tak sadarkan diri. Ternyata kemampuan Semedi yang bisa mengendalikan para jin, menurun kepada Rahayu. Bahkan kemampuan Rahayu melebihi dari kemampuan yang dimiliki Semedi. Pada saat itu, kerasukan Rahayu sudah tidak terkendali. Semedi meminta bantuan kepada Pak Desentot, untuk meruqyah anaknya. Rahayu bisa disembuhkan hanya dengan satu syarat, yaitu Semedi harus melepaskan kemampuan yang ada pada dirinya. Ia harus kembali bersih dan tidak lagi bersekutu dengan para jin. Ketidaksukaan Rahayu kepada Pak Desentot, karena Rahayu menganggap bahwa Pak Desentot ingin memiliki harta warisan milik ayahnya. Nuning pun tak menduga, kenapa Rahayu bisa memiliki pikiran seperti itu. Saat itu di pasar terjadi keributan, ibunya Riri menuduh Nuning menggunakan penglaris. Ibunya Riri menendang dagangan milik Bu Nuning. Rahayu yang melihat kejadian itu dari kejauhan, di luar kendalinya muncul seekor ular. Ular itu tiba-tiba menyerang ibunya Riri. Tak hanya di situ saja, pada malam harinya, ular itu datang menghampiri ibu Riri. Ular itu melilit leher ibu Riri, dan ia pun tewas. Kejadian itu membuat warga menjadi gempar. Mereka menuduh kematian ibu Riri, akibat santet yang dikirim ibu Nuning. Mbah Surwo mencoba untuk menenangkan warga, dan menengahi kejadian itu. Untuk membuktikan bahwa ibu Nuning tidak melakukan santet, Mbah Surwo meminta dilakukan sumpah pocong. Pada malam harinya acara sumpah pocong pun segera dimulai. Sementara Rahayu datang ke musola itu lagi. Saat ibu Nuning menjalani sumpah pocong, Rahayu melaksanakan sholat di musola. Setelah mengikrarkan sumpahnya, tiba-tiba Nuning dibawa ke alam yang berbeda. Ia kembali ke rumah Semedi dahulu, yang kini sudah menjadi musola. Seperti biasa, setiap sholatnya Rahayu selalu didatangi makhluk dari bangsa jin. Namun kali ini berbeda, para jin itu justru tunduk dan bersujud kepada Rahayu. Terlihat ada sesuatu yang memasuki tubuh Rahayu.
Kejadian itu dilihat langsung oleh Nuning, di mana Rahayu kini sudah mulai berubah. Alasan Rahayu menuduh Pade Sentot ingin menguasai harta milik ayahnya, karena pada saat kejadian itu, ia melihat Pade Sentot berbicara dengan seseorang yang memiliki luka di pipi. Rahayu tahu, pipi orang itu terluka karena bekas gigitan darinya. Saat ini, Rahayu mulai sering dirasuki iblis. Dari mulut Rahayu mengeluarkan seekor ular, di mana ular itu menghampiri Nuning dan Aji. Nuning tahu bahwa ular itu merupakan santet dari iblis. Dia melihat ular itu melilit ke tubuh Aji. Di lain sisi, Rahayu mulai tersadar kembali. Dalam penglihatan Nuning, ia sedang melawan seekor ular. Rahayu datang untuk menghentikan ibunya, namun dia justru didorong hingga terbentur. Setelah ular itu tewas, Nuning barulah tersadar bahwa dirinya terkena sihir. Ternyata ular yang ia bunuh adalah Aji anaknya. Nuning sangat menyesal, di tengah kesedihan dan rasa putus asa, dengan mudah sang iblis kembali memanfaatkannya. Nuning diperlihatkan sosok Semedi. Sosok itu mengajak Nuning untuk bersamanya. Nuning diarahkan untuk melakukan bunuh diri. Dan Nuning pun tewas pada saat itu juga. Kini hanya tersisa Rahayu sendirian. Pade Sentot bersama Ibu Ajeng, membawa Rahayu ke pondok pesantren miliknya. Pembersihan pun dilakukan. Pade Sentot dan beberapa santri mendatangi musola, untuk mencari sumber permasalahan. Pade menemukan sebuah bungkusan, yang tersimpan di atas atap musola. Setelah dibuka, ternyata bungkusan itu adalah guna-guna, di mana di dalamnya terdapat foto Rahayu. Dan terungkap fakta, bahwa semua ini dilakukan oleh Mbah Surwo. Pade juga mengambil kembali tongkat milik Semedi dari Mbah Surwo. Di malam harinya, ruqyah terhadap Rahayu akan segera dimulai, yang dipimpin oleh Pade Sentot. Pada saat itu, Rahayu melihat seseorang dengan luka di pipi. Hal itu mengingatkan Rahayu terhadap tragedi yang menimpa ayahnya. Rahayu yang diselimuti dendam, membuatnya mudah dipengaruhi oleh iblis. Rahayu menolak untuk diruqyah, dan puncaknya pada saat Pade Sentot menghancurkan tongkat ular milik ayahnya, semua iblis datang dan merasuki Rahayu. Rahayu ingin tahu siapa dalang pembunuh ayahnya. Awalnya Rahayu menuduh Pade Sentot yang telah melakukannya. Namun Pade Sentot membantah, dan disinilah semua terbongkar, bahwa ternyata Mbah Surwolah yang telah membunuh ayah Rahayu. Semua itu dilatar belakangi atas persaingan dukun. Mbah Surwo merasa tersiingi oleh kemampuan Semedi. Semua pelanggan Mbah Surwo pindah ke Semedi, padahal Semedi sendiri adalah anak didik Mbah Surwo. Kemudian Mbah Surwo merencanakan pembunuhan. Dia mengajak dua orang, untuk melakukan hal tersebut. Dan salah satu dari mereka adalah Wahid, anak dari Pade Sentot sendiri. Mbah Surwo mengetahui akan kemampuan Rahayu. Ia berencana ingin memanfaatkan Rahayu, dalam praktek perdukunannya. Setelah kejadian itu Wahid sangat menyesal. Awalnya dia tidak tahu, apabila rencana itu untuk membunuh Semedi. Dalam peristiwa itu, Wahid hanya berperan menghadang Rahayu. Sementara yang melakukan eksekusi bukanlah dirinya. Saat ini, tiba-tiba Wahid dirasuki iblis. Ia kemudian menyerang ayahnya menggunakan tongkat ular. Hingga pada akhirnya Pade Sentot pun tewas. Setelah tersadar, Wahid merasa menyesal dan putus asa. Akhirnya ia mengakhiri hidup dengan bunuh diri, menggunakan tongkat itu. Dan terakhir, iblis yang merasuki Rahayu menyerang ke Ibu Ajeng. Ibu Ajeng memegang kepala Rahayu, kemudian membacakan ayat kursi. Hal itu membuat iblis ketakutan, dan keluar dari raga Rahayu. Tak lama setelah itu, Rahayu tersadar kembali. Pada kenyataannya, jin kanzab itu memang ada. Ia selalu menggoda orang yang akan melaksanakan sholat.
Iblis menunggangi jin Kanzab untuk merasuki Rahayu dan memanfaatkan dendam yang ada pada Rahayu atas kematian ayahnya. Semua kemampuan yang Rahayu miliki bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin, iblis akan kembali memanfaatkan dirinya apabila ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Dan akhirnya film pun selesai.